Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Suster Ika dan teman saya ada Suster Ika. Jadi tujuan kedatangan kami ke sini adalah untuk melakukan kunjungan lanjutan ya Pak ya. Oke Pak, kalau begitu boleh Bapak sebelum kita mulai pertanyaan yang akan mungkin nanti akan dijawab oleh Bapak, boleh sebutkan nama dan tanggal lahirnya Pak? Bapak Bobi Sutetno, 19 Agustus 1985. Oke, dengan Bapak Bobi ya Pak. Bapak senangnya biasa dipanggil dengan siapa Pak? Pak Bobi. Oke, Pak Bobi. Kalau dengan Ibu, boleh saya tahu Ibu dengan siapanya Pak Bobi ya? Saya istrinya, Suster. Oke, istrinya ya Bu ya. Oke, Ibu juga boleh nanti bantu menjawab pertanyaannya ya Bu. Kalau mungkin ada beberapa pertanyaan Bu, Ibu boleh bantu jawab ya Bu ya. Iya, Suster. Oke, kita langsung mulai saja ya Pak ya. Oke Pak, gimana keadaan Bapak hari ini Pak? Baik. Oke, baik ya Pak ya. Nah, saya juga lihat Bapak sudah semakin tampak semangat dan tampak lebih segar ya Pak ya. Iya. Oke, Bapak, saya mau tanya, kemarin beberapa hari yang lalu kan kita sudah melakukan kunjungan. Ada nggak Pak perkembangan yang Bapak rasakan ketika terakhir kali kita melakukan kunjungan? Perubahan itu kemarin saya tidurnya nggak nyenyak ya. Kalau kali ini tidurnya nyenyak sih. Saya bisa tidur nggak bangun-bangun. Oke, Bapak masih sering mengalami stres Pak setelah kunjungan terakhir kemarin? Kalau stres masih kadang-kadang sih ya. Masih kadang-kadang. Ya, kalau dibilang hampir masih sering lah ya. Oh, masih sering ya Pak. Kalau boleh saya tanya nih Pak, biasanya ketika Bapak stres, Bapak masih mau merokok lagi nggak Pak? Atau merokok mungkin dengan minum alkohol seperti kemarin juga Bapak sebutkan bahwa biasanya Bapak tuh kalau stres pelarian itu ke merokok atau minum gitu. Iya, kalau dulu saya kalau lagi marah itu pelampiasannya ke rokok dan juga minum ya. Kalau kali ini saya sudah sangat menyesal sih karena mengganggu kesehatan saya juga dan juga terlalu banyak mengeluarkan biaya dan kali ini yang biasa sih saya lakukan itu main gitar sih sama ngobrol sama teman-teman yang ada di lingkungan rumah. Oke, gitu ya Pak ya. Kalau untuk sekarang kira-kira masalah yang paling besar yang Bapak hadapi sekarang setelah terakhir kali kunjungan itu kira-kira apa ya Pak? Saya ini udah mulai bosan ya main gitar dan juga kalau untuk mengobrol dengan orang-orang di lingkungan itu terlalu ini membutuhkan waktu yang harus luang gitu. Bahkan kadang saya harus ada pekerjaan juga kan di rumah yang harus saya kerjakan. Tapi untuk saat ini juga masalah yang saya hadapi itu masih berat ya untuk terbuka kepada orang tua dan juga istri karena saya malu apabila di PHK kemarin. Begitu ya Pak. Ibu juga merasa begitu ya, Bapak masih kurang terbuka dengan Ibu? Iya Suster, kalau sama saya masih kurang terbuka, tapi dari minggu lalu saya lihat suami saya udah mulai ikut ibadah-ibadah kecil sama perawat gitu. Dari situ kalau perawatnya cerita sih katanya suami saya udah mulai terbuka sih. Begitu ya. Mungkin bapaknya masih kurang terbuka lebih ke Ibu. Oke, tadi juga saya dengar ya Pak ya, Bapak bilang kalau Bapak tuh sudah mulai bosan dengan bermain gitar ya Pak. Mungkin karena sering tangan Bapak mungkin sakit ya Pak ya ketika bermain gitar. Lumayan juga sih sus. Iya. Sebelum-sebelumnya kan Bapak kalau biasanya mengalami stres, kopinya lebih ke bermain gitar ya Pak? Iya. Oke, mungkin di pertemuan kali ini kita boleh cari alternatif baru ya Pak ya. Mungkin bisa kita lakukan hal lain selain bermain gitar sebagai coping stres untuk Bapak ya Pak ya. Oke, boleh saya tanya Pak, kira-kira hal-hal lain apa sih Pak yang sering Bapak lakukan selain bermain gitar ya Pak? Yang biasa itu saya juga suka ini ya keliling-keliling kota naik motor. Juga kalau lagi di rumah itu sukanya YouTube, kalau enggak nonton televisi. Kalau ada waktu-waktu senggang bisa juga menggambar ya Pak ya. Oke, dari beberapa hobi yang Bapak sebutkan tadi, kira-kira hal yang paling menyenangkan atau yang paling senang Bapak lakukan itu apa ya Pak? Lebih menggambar sih. Menggambar ya Pak. Oke.
Oke, jadi kita di sini boleh ganti mungkin coping stres Bapak tuh menjadi menggambar ya Pak ya. Karena dengan menggambar nanti Bapak bisa lebih dapat meluapkan emosi yang terpendam itu melalui Bapak latihan menggambar. Terus nanti Bapak juga bisa lebih meningkatkan selain itu Bapak juga bisa lebih meningkatkan kemampuan fungsi tubuh seperti motorik ya Pak ya. Terus dan fungsi dari menggambar itu juga bisa menghilangkan stres Bapak ya Pak ya. Oke, kalau begitu boleh Pak kita latih sekarang Bapak mungkin dengan melukis. Saya sudah sediakan buku dengan kit dan mungkin Bapak boleh latihan melukis di sini saja Pak. Ini Pak. Bapak boleh gambar apa saja yang mungkin Bapak ingin gambar saat ini. Itu mungkin dengan emosi yang sedang Bapak pendam bisa Bapak keluarkan melalui gambar gitu ya. Action. Oke Pak, tadi kan Bapak sudah melakukan latihan menggambar ya. Kira-kira apa sih yang Bapak rasakan setelah kita selesai melakukan latihan menggambar Pak? Lebih ini ya, lebih enak sih, saya bisa meluangkan pikiran saya dan juga meluapkan apa yang ada di hati saya melalui coret-coretan yang ada. Benar ya Pak ya, jadi dengan sering melakukan latihan menggambar ini mungkin Bapak bisa lebih mengontrol kekesalan atau mungkin emosi Bapak itu bisa tidak tersalurkan melalui orang-orang sekitar Bapak tapi melalui gambaran tadi ya Pak ya. Oke Pak, kalau kira-kira Bapak mau nggak Pak kalau semisal kita jadwalkan latihan untuk Bapak menggambar? Boleh. Oke, jadi nanti mungkin Bapak bisa melakukan itu minimal 1 kali sehari. Nanti semisal ketika Bapak ada mungkin mengalami stres, Bapak bisa melakukan coping itu dengan cara menggambar. Jadi setiap Bapak stres, Bapak boleh beralih ke menggambar ya Pak. Tapi mungkin Bapak bisa melakukannya secara bertahap saja Pak. Mungkin hari ini Bapak bisa sekali. Terus nanti kedepannya semakin meningkat, itu akan semakin menjadi coping yang efektif untuk Bapak mengurangi stresnya ya Pak ya. Oke, kalau dari saya itu aja sih Pak. Boleh dilanjut dengan Sister Ivan. Nah Pak, tadi saya udah dengar nih pertemuan Bapak juga udah cukup bagus ya. Bapak udah mulai ya setidaknya bisa tidurnya juga tadi lebih enak ya. Terus udah mulai mau lah cerita-cerita. Nah Pak, pertemuan kita yang lalu kan saya sempat daftarin untuk beberapa alternatif tuh yang kemarin. Kan kemarin tuh saya kasih alternatif ada untuk melakukan terapi aktivitas kelompok, rehabilitasi, sama aktivitas untuk bertemu sama psikiater. Nah kemarin kan Bapak udah milihnya itu untuk terapi aktivitas kelompok kan. Nah jadi saya kemarin juga udah saranin Bapak jadwalin untuk ada kelompok kecil ibadah. Nah karena Bapak memilih itu kemarin, di sini saya mau tanya dulu untuk aktivitas kelompok kecil ibadahnya apa kemarin berjalan lancar? Lancar ya. Itu kemarin aktivitasnya berapa kali seminggu? 1 kali seminggu. 1 kali seminggu. Nah, saya mau nanya nih, kemarin itu kan Bapak udah ada aktivitas sama kelompok. Nah, terus gimana sih perkembangan Bapak setelah ada aktivitas kelompok? Terus kan Bapak kemarin lebih sering ini kan ketemu perawat juga ditanya-tanya. Itu gimana perkembangan Bapak sekarang? Perkembangannya saya sudah bisa bergaul juga. Di sana kita saling berbagi apa yang berat di dalam pikiran kita, masalah-masalah. Jadi saya bisa berbagi kepada orang-orang yang ada di kelompok itu. Oh, berarti di kelompok ibadah Bapak itu Bapak udah bisa terbuka ya? Kalau untuk perawat gimana? Kalau perawat misalnya ngajak Bapak cerita, Bapak udah bisa terbuka Bu? Kalau untuk perawat udah bisa, karena saya juga orangnya lebih mudah untuk
terbuka kepada orang yang belum dalam mengenal saya. Bagus ya Pak ya. Terus kalau misalnya untuk di rumah gimana misalnya sama istrinya atau sama keluarga yang lain, apa Bapak juga udah mulai berinteraksi, udah mulai cerita-cerita? Di rumah saya masih saya beristri aja yang melihat, kan yang istri yang lihat saya di rumah. Gimana dia di rumah Bu? Masih kurang sih, masih kayak kalau mau cerita tuh kalau misalnya lagi duduk bareng tuh nggak suka cerita tuh, lebih banyak diam. Berarti masih nutup diri lah. Cuman kalau ngobrol masih mau. Masih sih suster, tapi cuma ngobrol-ngobrol gitu aja, nggak sampai cerita. Oh, masih belum gitu. Kalau boleh saya tahu, kenapa sih apa alasan Bapak tuh masih nggak mau cerita sama istri Bapak di rumah atau sama keluarga yang lain tuh kenapa? Masih berat, saya sudah terbuka dengan istri, apalagi saya karena kepala keluarga, saya masih merasa malu. Seperti gimana ya, sebagai tanggung jawab kepala keluarga, saya malu karena PHK juga kemarin kan, saya malu menghadapi istri, melihat anak-anak juga orang tua saya, jadi masih sulit untuk terbuka. Berarti Bapak yang alasan Bapak nggak mau ngomong itu karena Bapak pikirnya malu karena Bapak kepala keluarganya. Iya. Gitu ya. Di sini saya mau kasih tahu nih Pak, sebenarnya orang terdekat kita itu kan keluarga ya. Jadi kalau misalnya Bapak ngerasa Bapak udah bisa terbuka sama kelompok kecil, sama perawat, Bapak pernah membayangkan nggak kok mereka aja bisa mengerti saya gitu. Nah, kalau perawat dan kelompok kecil Bapak aja bisa mendengar cerita Bapak, apalagi keluarga Bapak kan. Terlebih istri Bapak mungkin relasinya lebih erat ya. Dan keluarga Bapak di rumah juga gitu, dimana justru keluarga Bapak yang akan mendukung Bapak. Nah, kalau misalnya Bapak mau cerita sama ibu atau sama keluarga di rumah yang lain, pasti otomatis sebenarnya keluarga lebih merasa bisa mengerti Bapak. Keluarga juga tahu kenapa alasan Bapak di PHK, dan mungkin keluarga juga lebih bisa mengerti Bapak dan bisa sama-sama mencari jalan keluarnya. Kalau menurut Ibu gimana? Ibu juga sependapat nggak sama saya? Apa Ibu ngerasa kalau misalnya Bapak cerita tuh gimana Bu? Ya, sependapat sih suster. Jadi kalau misalnya dia cerita sama saya ngerasa lebih seneng gitu, berarti kayak dia berani mempercayakan perasaan dia. Justru kalau misalnya Bapak mau cerita, mungkin keluarga Bapak lebih senang, Bapak bisa lebih terbuka lagi gitu Pak. Nah, jadi untuk aktivitas di kelompok mungkin itu sudah berhasil ya Pak ya. Terus Bapak juga udah bisa terbuka sama perawat. Nah, cuman tadi satu ya kendalanya ya, masih belum bisa terbuka sama keluarga di rumah sama istri juga. Nah Pak, jadi kita mau bikin jadwal baru nih. Nah, untuk Bapak bisa berkomunikasi lagi sama istri atau sama keluarga, karena kendalanya itu kan. Nah Pak, jadi gitu untuk jadwal yang baru saya buat tadi ya Pak ya, untuk sehari sekalinya selama seminggu ke depan. Nah Pak, gitu aja nih sebelumnya dari saya dan perawat Ika. Tapi sebelum kami pamit, saya mau tanya dulu nih, Bapak ingat nggak tadi apa yang sudah saya sampaikan? Kalau boleh saya tanya lagi, untuk latihan berikutnya bagaimana Pak? Latihan apa di rumah? Yang pertama sama suster yang tadi untuk menggambar. Kalau bisa itu sekali sehari, dan makin hari itu boleh makin bertahap gitu. Kalau sama suster tadi yang suster sarankan itu lebih banyak ngobrol dengan keluarga juga, istri di rumah, itu minimal 1 kali sehari. Jadi gitu aja, Bapak udah ingat ya berarti ya sama yang saya sampaikan tadi. Karena Bapak udah ingat, terus kita juga udah selesai nanya-nanya. Jadi saya sama perawat Ika izin pamit dulu. Nah, mungkin 3 hari ke depan saya dan perawat Ika akan datang lagi nih Pak untuk melihat kondisi Bapak. Jadi itu aja ya Pak. Sebelum kami pamit, apa Bapak dan Ibu ada pertanyaan? Nggak ada sih. Begitu saya dan Suster Ika pamit.
makasih Mari, Pak. makasih, Mari, Sister. Pak. Makasih.